Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita memasuki materi mengenai daerah-daerah yang memiliki keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah Papua. Alam Papua memiliki potensi pertambangan, salah satunya di dataran tinggi Papua, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Sumber daya mineral dan tembaga, serta emas yang cukup banyak menghasilkan proven deposit, bahan tambang emas, dan tembaga di Papua berjumlah lebih kurang 2,5 miliar ton. Di kawasan PT Freeport, nilainya lebih dari 100 miliar US dollar. Tanah Papua juga menyimpan potensi lestari kayu komersial yang bernilai hingga lebih kurang 540 juta meter kubik. Potensi tersebut jika diolah akan menjadi berbagai macam produk industri kayu seperti flooring, molding, mebel, dan lainnya yang dapat mencapai nilai paling sedikit 500 miliar US dollar. Yang kedua adalah Maluku. Potensi paling dominan yang ada di wilayah Maluku adalah pada sektor kelautan dan pertambangan. Kondisi perairan Maluku yang dominan sekitar 92,4% menjadikan sektor kelautan merupakan potensi utama di provinsi tersebut. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku, memiliki wilayah laut dengan total luas sekitar 658.294,69 km persegi. Dengan garis pantai yang dimiliki, Maluku memiliki luas wilayah kelola laut sebesar 152.570 km persegi atau 12 mil. Sehingga Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut kelima terbesar di Indonesia. Potensi yang dimiliki yaitu terdiri dari ikan pelagis, demersal, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi, menghasilkan lebih kurang 969 jenis karang-karangan yang terdiri atas 665 jenis siput dengan 32 jenis yang bernilai ekonomis. Yang ketiga ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara merupakan lahan potensial produksi garam yang luas di kawasan timur dalam konteks nasional. Peran lainnya yaitu berada pada sektor pariwisata alam bahari. Kemudian diharapkan dapat menjadikan etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari, serta kepariwisataan yang berbasis usaha kecil menengah atau UKM. Potensi lainnya yaitu pada sektor perikanan, yakni sebagai wilayah pengekspor ikan terbesar di Indonesia. Kemudian Nusa Tenggara juga dikenal sebagai habitat asli Komodo, yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang berada di sebelah barat Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Nusa Tenggara juga menyimpan ekosistem flora yang beragam, yakni pohon kayu sepang yang dapat digunakan sebagai obat serta bahan pewarna pakaian, dan pohon nita atau Sterculia oblongata sebagai obat. Selanjutnya adalah Sulawesi. Komoditas utama yang dihasilkan dari subsektor perkebunan di Sulawesi adalah kakao, yang juga merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia. Kemudian menjadi produsen beras ketiga pada sektor pertanian dan juga berperan dalam produksi jagung nasional. Lalu pada sektor perikanan berperan dalam pengekspor ikan. Dan di Provinsi Sulawesi Utara ini terdapat potensi pada sektor pertambangan dan bahan galian produksi. Hasil tambangnya yaitu tembaga, emas, nikel, titanium, besi, mangan, semen, pasir besi atau hitam, belerang, kaolin, dan bahan galian golongan C seperti pasir, batu, kerikil, dan teras. Selanjutnya adalah Kalimantan. Kalimantan memiliki berbagai sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Dari sektor pertambangan, Kalimantan memiliki cadangan biji besi terbesar di Indonesia dan memiliki kekayaan tambang lainnya berupa cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara. Kalimantan memiliki kawasan hutan produksi terluas di Indonesia, dan secara potensial terbukti memiliki cadangan minyak sekitar 1,3 miliar barrel atau 13% dari cadangan minyak nasional, dan memiliki cadangan gas total sebesar 47,8 TCF atau setara 8 miliar barrel minyak.
Kalimantan juga sebagai pengekspor batu bara ke beberapa negara ASEAN. Nah, berada pada urutan keempat sebagai produsen bauksit terbesar di dunia. Hasil dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat nasional maupun ASEAN. Dan Kalimantan berperan sebagai salah satu sumber paru-paru dunia. Yang terakhir adalah Jawa dan Bali. Kegiatan ekonomi di Indonesia terpusat di wilayah Jawa. Potensi yang dimiliki yaitu berupa kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia produktif yang berpendidikan, pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat, serta kondisi sarana dan prasarana yang lengkap. Jawa dan Bali merupakan pusat kegiatan nasional dan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia secara nasional maupun global, dan memiliki sekitar 10 dari 50 macam jumlah pusat pariwisata nasional. Wilayah Jawa juga menjadi pusat industri tekstil. Kemudian Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Memperoleh penghargaan dari majalah Travel and Leisure sebagai World Best Island tahun 2009. Lalu Lonely Planets peringkat kedua Best of Travel 2010. Adapun keterkaitan pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, mampu memengaruhi perkembangan ekonomi di daerah sekitar tempat di mana pusat keunggulan tersebut berada. Hal ini dikarenakan pusat keunggulan ekonomi akan mengarahkan pembangunan yang terjadi tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di daerah perdesaan, sehingga terbentuklah pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, pusat keunggulan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di setiap daerah. Yang ketiga, adanya pusat keunggulan ekonomi akan memunculkan berbagai fasilitas ekonomi seperti pabrik, bank, bursa, dan gudang. Dan semakin bertambahnya fasilitas ekonomi akan membantu masyarakat dalam melakukan berbagai hal untuk meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidupnya. Yang keempat, adanya pusat keunggulan ekonomi ini akan memunculkan berbagai lapangan pekerjaan. Dan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan bertambah, sehingga akan menekan akan angka pengangguran. Yang kelima, adanya pusat keunggulan ekonomi akan menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan khas budaya lokal. Dan yang terakhir, meningkatnya sarana dan prasarana sebagai penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. Karena meningkatnya interkoneksi antar wilayah ini di dalam maupun keluar provinsi, serta meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana maupun prasarana dasar antar wilayah di dalam maupun luar provinsi. Migrasi merupakan perpindahan yang melewati batas administratif atau perpindahan ke daerah lain. Nah, kegiatan ini berpotensi adanya pertukaran ide dan gagasan penciptaan ekonomi kreatif masyarakat pendatang terhadap potensi yang ada di daerah barunya. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kota memiliki penawaran lapangan pekerjaan yang lebih tinggi karena banyaknya aktivitas bisnis, sehingga ini mendorong penduduk desa untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Nah, kegiatan ini mendatangkan sumber daya manusia yang berusia produktif menjadi tenaga kerja yang lebih berkualitas. Yang ketiga, ada transmigrasi. Ini merupakan perpindahan penduduk, baik secara individu maupun kelompok ke daerah lain yang tingkat kepadatan penduduknya itu lebih rendah. Nah, transmigrasi ini bertujuan untuk pemerataan distribusi jumlah penduduk dengan harapan akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat itu ada transportasi. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan alat yang disebut dengan kendaraan, baik yang digerakkan oleh manusia maupun dengan bantuan mesin. Transportasi ini sangat berpengaruh dalam efisiensi konektivitas antar daerah, kemudian juga merupakan modal utama dalam mengakses wilayah-wilayah yang unggul sebagai potensi untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada pasar bebas. Nah, pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah suatu kondisi hilangnya hambatan perdagangan, baik berupa tarif dan non-tarif, sehingga individu maupun badan negara berbeda dapat bebas melakukan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal berikut ini. Yang pertama itu perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya.
Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Dan yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Nah, di antaranya itu, yang pertama ada Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau biasa disingkat menjadi MEA. Secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara berada di kawasan Asia Tenggara itu menerapkan sistem perdagangan bebas. Nah, melalui MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan untuk menjual barang dan jasa ke seluruh negara anggota. Pada saat MEA diterapkan, tenaga profesional di bidang jasa dapat diisi oleh orang asing, misalnya dokter, pengacara, akuntan, dan dosen. Pembentukan pasar tunggal ini memberikan kesempatan setiap negara menjual barang maupun jasa dengan mudah ke negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga persaingan ekonomi ini semakin ketat. Yang kedua ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Nah, AFTA ini dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992. Adapun tujuan diadakannya AFTA yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Yang ketiga, ada Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Nah, pada saat itu juga sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya World Trade Organization. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Nah, organisasi APEC ini diperkasai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Nah, pada akhir tahun 1989 itulah ada 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Adapun tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume, perdagangan, dan investasi. Lalu memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, kemudian tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, lalu meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, lalu menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah serta mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Dan yang keempat ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa yang juga merupakan 27 kelompok negara independen yang unik. Iklim perdagangan antar negara anggota Uni Eropa ini mengalami peningkatan positif setelah dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Adapun tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa ini yaitu 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Berikut adalah tugas. 1. Tuliskan pusat keunggulan ekonomi di masing-masing daerah di Indonesia beserta penjelasan mengenai pusat keunggulan ekonominya. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pasar bebas. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.